Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran matematika kelas 9 tingkat SMP. Kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi dengan submateri adalah translasi atau pergeseran. Dan aku sekalian, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kalian bisa menentukan hasil translasi suatu titik pada bangun, titik atau bangun. Kemudian yang kedua adalah menentukan koordinat hasil translasi suatu titik atau bangun dengan menggunakan gambar atau rumus. Jadi nanti kita akan menggambar dan menggunakan rumus untuk menentukan hasil translasi. Apa translasi itu? Jadi translasi itu adalah biasa dikatakan pergeseran. Jadi merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik atau setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri. Jadi dari satu posisi ke posisi yang lain. Jadi ada posisi tertentu ke posisi yang lain. Kemudian secara rumus bisa dituliskan seperti ini. P X, Y, kemudian kita translasikan A ke B. Ini untuk bayangannya adalah X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Untuk translasi A itu pergeseran pada sumbu X, di mana kalau dia bertanda positif arahnya ke kanan, kemudian kalau bertanda negatif arahnya ke kiri. Jadi kalau nilai A-nya positif dia ke kanan, kalau nilai A-nya negatif dia ke kiri. Kemudian untuk translasi B itu adalah pergeseran pada sumbu Y. Di mana kalau nilai B-nya itu positif berarti arahnya ke atas, kemudian kalau B-nya negatif arahnya ke bawah. Jadi perlu diingat pada koordinat sumbu simetri. Sekarang bagaimana cara menentukan translasi? Ini salah satu contoh. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga yang ditranslasikan sebesar 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi ini kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi titik A-nya ini adalah min 2,1, kemudian B-nya adalah min 4,2, sedangkan C-nya adalah min 1,5. Kita akan translasikan sebesar 3 ke kanan, 3 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke kiri. Jadi kita mulai duduk titik A. Jadi titik A ini 3 satuan ke kanan. Jadi ini ke kanan, kemudian 2 satuan ke bawah. Jadi titiknya adalah posisinya di sini. Jadi koordinatnya 1, min 1. Kemudian kita lanjut ke B. Jadi nanti B-nya ini 3 ke kanan, kemudian 2 ke bawah, berarti koordinatnya adalah min 1,0. Kemudian titik C, 3 ke kanan, kemudian 2 ke bawah, kita dapatkan koordinatnya adalah 2,3. Selanjutnya kita hubungkan titik A, kemudian kita hubungkan titik B ke C, kemudian kita hubungkan dari C ke A. Sehingga inilah merupakan gambar translasi segitiga ABC, 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Sekarang kita lihat dengan menggunakan rumus. Jadi rumusnya kita tambahkan saja untuk titik A-nya min 2 tambah 3, kemudian 1 dikurang 2. Hasilnya adalah 1, min 1. Jadi sama hasilnya ini. Kemudian titik B, min 4,2. Berarti min 4 ditambah 3. Kemudian 2 dikurang 2. Hasilnya adalah min 1,0. Kemudian titik C, min 1,5 ditambah dengan 3. Berarti kemudian 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 2,3. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan rumus dan bisa menggunakan gambar. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan translasi? Jadi misalnya kalau ada gambar kita sajikan seperti ini, kita akan mencari translasinya. Jadi untuk mencari translasinya cukup kita mengambil satu titik. Misalnya kita mengambil titik C. Jadi titik C ini
Jadi nanti arahnya kemana? Titik C ke titik C aksen. Berarti ini arahnya 2 ke kanan, kemudian 1 ke atas. Jadi 2 ke kanan. Jadi 2 ke kanan dan 1 ke atas. Jadi translasinya adalah 2, 1. Nah, dengan menggunakan rumus kita bisa mengambilkan titik C. Berarti di sini nanti min 3 ditambah A. Kemudian 3 ditambah B. Nah, min 3 tambah A, kemudian 3 tambah B. Itu hasilnya adalah, bayangan titik C-nya adalah min 4,1. Nah, ini min 4, ini min 1,4. Kemudian kita samakan, berarti min 3 tambah A sama dengan min 1. Kita selesaikan ini, A sama dengan min 1 ditambah 3. Jadi ini negatif, pindah ini sini menjadi positif, tambah 3. Kemudian hasilnya adalah positif 2. Jadi sama ini, positif 2. Sekarang kita lihat untuk persamaan bagian kedua. 3A, 3B, 3 tambah B sama dengan 4. Kemudian B sama dengan 4 kurang 3. Hasilnya adalah B sama dengan 1. Jadi translasinya adalah 2, 1. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, misalnya ada soal seperti ini. Titik M 3,1 ditranslasikan terhadap A3, kemudian dilanjutkan dengan 3B. Jika bayangannya adalah 4,5, tentukan nilai A dengan B. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini 3,1 ditranslasikan terhadap A3, kemudian 3B dilanjutkan 3B, hasilnya adalah 4,5. Jadi dengan persamaan kita bisa tuliskan 3. Jadi ini translasinya nanti kita jumlahkan saja ini. Berarti 3 tambah A tambah 3 sama dengan 4. Kemudian ini diselesaikan, A sama dengan 4. Ini tadi 3 ditambah 3, 6. Berarti kurang 6. Berarti A-nya sama dengan min 2. Kemudian untuk selanjutnya, titik berikutnya adalah 1 tambah 3 tambah B sama dengan 5. Berarti B-nya sama dengan 5 dikurang 4. Ini 1 tambah 3, 4. Hasilnya adalah 1. Jadi nilai A-nya adalah min 2 dan nilai B-nya sama dengan 1. Oke, terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas rotasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.